Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa nastaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab atau metode dalam memudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Ya. Dan dasar pijakan kita pada pembahasan ini adalah ayat di surah Al-Qamar, ya, yang diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 kali dalam surah Al-Qamar tersebut. Di mana Allah taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai peringatan. Fahal mim muddakir. Tapi apakah ada yang ingin menjadikan dia sebagai pelajaran, sebagai pengingat? Nah, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai zikir. Fahal mim muddakir, apakah ada yang bisa dijadikan, apakah ada yang mau menjadikan dia sebagai pelajaran, sebagai pengingat? Nah, ya, Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula diterangkan di ayat yang lain di surah Maryam oleh Allah, ya, fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Itu di surah Maryam ayat ke-97, ya. Fa inna ma yassarnahu bilisanik. Kata Allah, sungguhnya kami telah mudahkan dia, itu Al-Quran tersebut, dengan lisanmu. Litubashshira bihil muttaqin, agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa tunzira bihi qauman ludda, dan engkau ingatkan orang-orang atau kaum yang membangkang. Ya. Jadi dari beberapa ayat-ayat seputar kemudahan Al-Quran tersebut, dimudahkan untuk dibaca, dimudahkan untuk dihafalkan, ditadaburi maknanya, diamalkan. Baik. Mungkin dari ciri agama kita secara umum juga seperti itu. Ya, inna dina yusrun wa la yashhadu dina ahadun illa ghalabahu. Di mana kata Nabi, semuanya agama ini adalah mudah dan tidak ada yang ekstrim dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Baik. Kita akan terangkan di sini ada 40 kiat, metode atau cara mudah dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya. Di buku diterangkan di situ ada 26, ya, tapi ada tambahan-tambahan yang lain kita akan terangkan juga selain daripada apa yang disebut di buku ini. Baik. Jadi yang pertama dari kiat dalam
seorang bisa mudah dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, yaitu dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Qur'an, demikian pula menghafalkannya itu adalah ibadah. Dan ibadah di antara syaratnya diterima di sisi Allah adalah keikhlasan. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Dan lawan dari keikhlasan itu adalah riya. Jangan dia menghafal karena ingin dipuji oleh manusia misalnya, atau dia ingin dapatkan dari dunia ini. Dan maka itu tidak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat. Agar diterangkan oleh Allah, diancam ya orang-orang yang berbuat seperti itu. Diingatkan oleh Allah dari ayat di surah Al-Bayyinah ya. Kemudian juga ada ayat di surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya beramal amalan yang soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat kesyirikan ya pada seorang pun dalam beribadah pada Rabb-Nya. Ya. Jadi diingatkan lawan dari keikhlasan itu adalah kesyirikan kepada Allah. Dan riya dari syirik kecil. Nah, oleh karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadisnya itu, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan pada kalian, para sahabat, adalah syirik kecil. Mereka sahabat tanya Nabi, ya, kalau ya Rasulullah, wa syirkul asghar? Qala ar-riya. Mereka bertanya, oh ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, adalah ar-riya. Ya, ini beramal untuk dilihat orang. Dan itu adalah hal yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena diterangkan juga dalam riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'i an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ya, aku itu, kata Allah, adalah yang tidak butuh dengan kesyirikan. Siapa yang beramal amalan, dia bersyirikatkan bersamaku dalam amalan tersebut, ya, selainnya, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi Allah tidak butuh dipersyirikatkan dengan makhluknya. Nah, karena kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Nabi pernah ditanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, "Sayyidina Rasulullah, ayya dzambi a'dzam?" Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Ya, Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar, yaitu engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ya. Engkau menjadikan untuk Allah ada tandingan, sedangkan dialah yang telah menciptakan kamu. Jadi perhatikan ya, ini dari sebagian ayat dan hadis tentang masalah itu. Dan ada ayat yang lain lagi banyak, ya, diancam dia dengan kerugian pada hari kiamat. Dan dia akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya ketika dia beribadah. Di sini khususnya untuk dia menghafal Al-Qur'anul Karim, tatkala dia niatkan karena untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah diterangkan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung oleh niatnya. Dan seorang akan mendapatkan pahala dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Nah, dipahami ya? Baik. Nah, ini kiat yang pertama dari seorang dalam menghafal Al-Quranul Karim. Agar dia dimudahkan oleh Allah untuk menghafal, dia harus ikhlaskan niatnya karena Allah. Jangan diharapkan perkara yang lain dari dunia, atau ingin dipuji, atau dia ingin menjadi misalnya apa di masyarakat, ya. Tidak boleh seperti itu ya. Itu hal yang merusak keikhlasan dan tidak ada manfaatnya apa yang dia telah amalkan nanti. Akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan dia akan menjadi penghuni neraka. Tidak akan mencium baunya surga. Baik, tatkala dia beramal seperti demikian. Nah, ini adalah ringkasan dari kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua dari metode seorang dalam mempelajari atau dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu dia memperbaiki bacaannya. Nah, diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Ini dari langkah yang awal sebelum dia mulai menghafal. Ya, mana mungkin dia bisa menghafal kalau dia tidak tahu baca Quran kan? Maka tentunya dia perbaiki dulu bacaannya agar dia bisa dimudahkan untuk menghafal. Ya, dipahami ya. Baik. Apa caranya dengan dia seperti dia mempelajari tajwid, cara baca Al-Quran kan? Dicari guru-guru yang bisa memperbaiki bacaannya. Nah, itu dari metode dalam menghafal Al-Quran Al-Karim juga. Ya. Nah, karena kapan ketika dia tidak perbaiki duluan bacaannya, dia menghafal dalam keadaan jelek seperti itu bacaannya, maka banyak bahaya-bahaya yang dia akan dapatkan. Ya. Dia tidak akan dapatkan keutamaan yang mulia itu. Dalam hadis diterangkan kan? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara." Ya. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Ini di surga nanti ya. Nah, ketika dia mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah di surga dengan para malaikat yang mulia. Nah, itu diantara kerugian ketika dia tidak perbaiki bacaannya saat dia menghafal Al-Quran. Nah, kemudian juga diantara bahaya juga yang lain, tatkala dia tidak perbaiki bacaan sebelum menghafal, nah, dia akan banyak mengalami kesalahan. Ya. Dalam membaca kan jelas ini saya kira maklum ya. Ini dari hal yang diharamkan. Kadang dia bisa rubah huruf. Ya. Nah, terutama di surah Al-Fatihah misalnya kan, ini bisa berentet lagi dengan perkara-perkara yang lain. Ya, tidak sah salatnya ketika dia tidak bisa baca dengan benar surah Al-Fatihah tersebut. Misalnya ada huruf yang diganti misalnya. Nah, mungkin dari hal yang hendaknya diperhatikan ya. Ya. Kemudian dari bahaya yang ketiga, ketika dia menghafal tanpa diperbaiki duluan bacaannya, itu akan membekas. Hafalan yang salah itu akan membekas dalam benaknya, dalam pikirannya begitu kan. Ya. Kalau mau dirubah kadang agak berat. Ya, kadang agak berat. Nah, ya, walaupun bisa kadang dibetulkan, tapi kadang berat karena sudah tercetak dalam keadaan salah seperti itu. Dipahami ya? Itu diantara dari bahaya-bahaya ketika seorang dia masuk di hafalan dalam keadaan dia belum mempelajari cara baca Al-Quran dengan baik. Ya,
Dan alhamdulillah pada hari ini mudah ya, seorang tinggal dia sebarkan dirinya saja. Dia belajar sedikit demi sedikit, maka insya Allah dia akan mudah dalam membaca Al-Quran, baru dia masuk di hafalan. Baik, ini dari metode yang kedua. Metode yang ketiga, dari metode seorang dalam agar dia dimudahkan dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim, itu dia banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena seorang jangan dia hanya sandarkan kepada kemampuannya dalam menghafal, membaca, tapi dia hendaknya banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan bentuk doa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah Nabi SAW pesankan dalam hadisnya itu, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Bersemangatlah kamu ya pada apa yang bermanfaat untukmu, dan jangan kamu merasa lemah ya, atau dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah ya. Ada semangat. Di sisi lain dia banyak meminta pertolongan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lewat doa-doa yang mustajab misalnya. Ya, di situ diterangkan ya, dari sebagian waktu-waktu doa yang mustajab nanti dibaca. Kita tidak rinci ya membahasnya. Itu luas ya pembahasannya di pembahasan waktu salat. Dia cari waktu-waktu doa yang mustajab. Antara adzan qomat misalnya, dibangun di sepertiga malam terakhir. Ya, salat, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian ketika sujud itu diperhatikan ya, dari hal-hal yang disunahkan, anjurkan banyak berdoa. Mungkin pula di akhir tasyahud akhir, ya, dihendaknya banyak berdoa, di situ disunahkan. Di hari Jumat terkhusus di waktu setelah asar, itu juga diantara dari waktu doa yang mustajab. Ketika dia safar misalnya juga. Ya, itu diantara waktu doa yang mustajab. Baik, itu dari metode yang ketiga. Dia banyak memohon pertolongan kepada Allah. Setelah keikhlasan, perbaiki bacaan, dia banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat dari metode, dia menggunakan masa muda yang gemilang dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini tidak ada batasan umur ya. Jelas dia ketika masih muda itu dari hal yang hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Ya. Anak-anak itu dilatih ya, kalau dia punya anak, walaupun dia belum paham apa arti Al-Quran yang dia baca, tapi itu dari hal yang kadang bagus untuk agar dia bisa menghafal. Ya. Nah, dan masa-masa muda ini dari hal-hal yang banyak keutamaan diterangkan dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim itu dipuji ya para pemuda, diterangkan oleh Allah. Di hadis-hadis juga seperti itu. Ya. Dan para ulama kita dimaklumi ya, orang-orang yang menjadi ulama besar itu mereka punya hafalan Al-Quranul Karim semenjak kecil. Ya. Mereka tidak terjun mengajar manusia kecuali ketika mereka sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut. Ya, itu di setiap masa seperti itu ya dilihat. Nah, dari para ulama yang mutkin dalam ilmu. Ya. Jadi dia gunakan masa-masa muda. Ya. 20 itu masih bisa dia pakai umur itu. 20 tahun ke atas atau 30 ke atas itu masih bisa. Masih dianggap masa muda. Nah, oleh karena itu diterangkan oleh sebagian para ulama, nah, at-ta'allumu fi sigar kan naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Ya, belajar di waktu kecil itu, ya, di waktu dia masih muda, itu seperti mengukir ya di atas batu. Ya, batu dia ukir
itu kan berbekas nanti. Ya, tapi kalau dia belajar di masa tua, itu seperti mengukir di atas air. Ya, di atas air. Ada air di depannya, dia lukis, dia ukir tulisan misalnya, itu kan tidak ada manfaatnya. Hilang. Jadi itu diperhatikan ya, dari ibarat-ibarat dalam masalah ini. Adapun sebagian ulama ada yang menentukan umur-umur di situ, tapi itu bukan batasan ya. Karena para sahabat juga, itu mereka ada yang masuk Islam di umur-umur hampir 30 tahun misalnya. Kita Abu Hurairah itu kan. Abu Hurairah ini masuk Islam dia itu di tahun ke-7 Hijriah. Sekitaran umur beliau ketika itu 27 tahun. Baru mulai mengenal Islam. Tapi bisa menghafal. Mungkin pula para ulama yang lain juga seperti itu. Dan ada sebagian sahabat, bahkan kebanyakan sahabat itu masuk Islamnya kan sudah dewasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu dari orang-orang yang dewasa ketika sudah masuk Islam. Ketika itu, tapi bisa juga menghafal ya Al-Quranul Karim. Dipahami ya? Jadi memang globalnya, umumnya itu di masa-masa muda, itu waktu-waktu yang gemilang dalam hafalan ya. Ya kayak seperti perkataan ulama tadi itu. Ibaratkan bagaikan dia mengukir di atas batu. Walaupun dia lama tinggalkan itu hafalan, tapi ketika dia baca kembali, dia akan teringat. Ya, karena sudah terukir dalam benaknya begitu kan. Itu diperhatikan ya. Dari metode dalam menghafal Al-Quranul Karim. Baik. Ya, saya ringkas saja pembahasannya ya. Kemudian dari metode yang kelima, dari metode dalam memudahkan seorang bisa menghafal Al-Quranul Karim, itu dia menghindari perbuatan maksiat. Dia menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dosa dan maksiat itu dari hal yang menghilangkan keberkahan dari hafalan itu. Capek dia menghafal, dia duduk berjam-jam, dia buka HP hanya 1 menit, hilang apa yang dia hafal itu. Ya, ketika dia cenderung kepada dosa dan maksiat, melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengadu kepada Waqi'. Ya, Waqi' ini dari guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada diterangkan di halaman 30 ya. Dari buku panduan. Kata beliau rahimahullah taala, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa 'alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Waqi' akan jeleknya hafalanku. Akan jeleknya hafalanku. Ya. Maka Waqi' ketika itu ya menunjukiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau berkata ketika itu, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ya. Ini diperhatikan ya. Terkhusus dia oleh mas dalam mempelajari ilmu agama, itu hendaknya dia perhatikan perkara ini. Ya. Dia jauhi dosa dan maksiat supaya apa yang dia hafal itu tidak sia-sia. Dan dosa itu bisa menghilangkan hafalan. Imam Syafi'i sudah keluhkan perkara itu kepada gurunya. Dan gurunya hanya memberikan satu obat saja agar meninggalkan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Baik. Akhirnya dari kiat yang hendaknya diperhatikan dalam agar seorang itu mudah dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kiat yang keenam dari metode dalam memudahkan Al-Quran dihafal, yaitu menghindari sebab matinya hati. Menghindari sebab matinya hati. Jadi hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang
berpenyakit. Nah, kemudian yang ketiga ada hati yang mati. Itu 3 jenis hati manusia ya. Ada yang hidup, dia sehat hatinya. Ini akan memberi pengaruh kepada badannya. Ya. Ada yang punya penyakit. Ya. Kalau dia punya penyakit di hatinya, dia obati agar badannya itu menjadi apa? Sehat juga, tidak sakit. Tapi ada hati yang mati. Kalau sudah mati hatinya, maka badannya akan mati juga. Kadang dia bergerak, tapi dia dianggap bagaikan apa? Bangkai yang berjalan di muka bumi. Itu 3 jenis hati manusia. Nabi ingatkan dalam hadis, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya. Kapan baik daging itu, maka akan baik juga tubuhnya. Kapan daging itu rusak, maka akan rusak juga tubuhnya. Nabi terangkan daging itu adalah hati. Ya. Jadi dijaga hatinya ya. Kalau hatinya rusak, diobati dengan mempelajari agama, terutama ilmu tauhid. Ya. Itu dari ilmu yang ilmu yang bisa memperbaiki hati seorang hamba. Nah, baik. Ya. Dan jangan dibiarkan hatinya berpenyakit, karena itu akan memberi pengaruh kepada badannya juga. Ya, memberi pengaruh kepada apa? Kepada badan. Jelas ya? Apalagi hati yang ketiga, hati yang mati. Nah, maka ini akan memberikan hal yang jelek kepada badan itu. Jelas ini ya? Baik. Karena kalau sudah mati hatinya, itu tidak akan bisa masuk lagi manfaat dari nasihat Al-Quran atau hadis. Ya. Nah, sama dengan orang-orang Yahudi itu kan yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ya. Allah terangkan ya dari hati orang Yahudi, Bani Israel ketika itu ya. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Nah, seperti batu. Bahkan dia lebih parah daripada batu. Lebih keras daripada apa? Batu. Karena di antara batu itu ada yang terpancar darinya air. Ya, ada manfaat kan? Di antara batu ada yang dia terpecah. Ya, keluar darinya air juga di situ. Dari batu ada yang di situ mengalir sungai. Dari batu ada yang terpancar darinya air. Dari batu juga ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kadang ada manusia itu hatinya lebih keras daripada batu. Ya, itu ketika dia sudah mempunyai hati yang mati. Ya, sudah mempunyai hati yang mati. Bisa diterangkan ya di buku dari sebab-sebab yang terjadi ketika hati itu mati. Nah, dia akan melanggar janji, ya, bermudah-mudahan dalam meninggalkan dosa dan maksiat atau dalam meninggalkan ketaatan, melakukan dosa dan maksiat, ya, dan dia akan bergampang dalam melakukan dosa dan maksiat, ya, dan juga dihindari terlalu banyak tertawa. Itu dari sebab-sebab yang mematikan hati, ya. Nah, itu dari sebab-sebab yang mematikan hati seorang hamba. Ya. Dan juga jangan dia berteman dengan teman-teman yang jelek ya. Itu juga diantara dari sebab-sebab yang mematikan hati itu. Itu dari hal-hal yang diterangkan oleh penulis di sini dari 4 sebab yang mematikan hati. Ya. Dia cenderung meninggalkan hal-hal yang wajib, merupakan kewajiban. Terbiasa meninggalkan hal yang wajib atau kewajiban dari Allah. Kemudian dia bergampangan dalam melakukan dosa dan maksiat. Ya, itu akan mematikan hati. Kemudian juga terlalu banyak tertawa. Ya. Dan yang keempat tadi diterangkan yaitu
bermajelis atau berteman dengan orang-orang yang lalai, hatinya juga dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sebab-sebab ya yang lain diterangkan oleh para ulama kita dari sebab-sebab yang mematikan hati itu. Nah, itu diantaranya dari uraian penulis. Ini kiat yang ke-6. Kemudian kiat yang ke-7 dari kiat yang memudahkan seorang agar bisa mudah dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takwa itu dari sebab kemudahan. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu diterangkan di surah At-Talaq ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar pada setiap masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang juga diterangkan di ayat yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan perkaranya itu mudah. Termasuk dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Dipahami ya? Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang gemar memberi, yang dia bertakwa, dibenarkan al-husna dari kalimat la ilaha illallah, surga. Nah, maka Allah akan mudahkan juga kepada jalan-jalan kemudahan. Ya. Ini di antara faedah takwa ya. Nah, akan dimudahkan dia. Apa itu takwa? Takwa itu seorang dia melakukan perintah Allah. Ya, dengan dasar ilmu, ada cahaya dari Allah. Karena mengharap rahmat Allah. Melakukan perintah dengan dasar ilmu karena mengharap rahmat Allah. Kemudian dia jauhi dosa dan maksiat karena dasar ilmu juga. Ya. Anda takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan takwa diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Nanti bisa dilihat situ ya di buku dari pembahasannya. Baik. Saya ringkas saja dari pembahasan ini. Kemudian yang berikutnya dari kiat yang ke-8, dari kiat yang memudahkan seorang agar bisa mudah dalam menghafal Al-Quran Al-Karim di halaman 45. Ya, yaitu dia mempunyai cita-cita dan semangat yang tinggi. Ya, mempunyai semangat yang tinggi. Ada cita-cita yang tinggi yang dia pegang. Ya. Ini dari hal yang hendaknya dipegang oleh seorang yang ingin mudah dihafal, ingin mudah agar mudah dia bisa menghafal Al-Quran Al-Karim, dibantu oleh Allah dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya, tadi kan sudah diterangkan dia punya ketakwaan, itu modal besar. Tapi ingat juga dia harus punya semangat, ya, dalam menghafal tadi itu. Itulah yang dikatakan oleh seorang penyair, kun rajulan, atau tadi sudah kita baca tadi ya hadisnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Bersemangatlah kamu, kata Nabi, pada apa yang bermanfaat untukmu. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya. Jadi dipadukan itu ya antara semangat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lemah. Ya. Dan juga kata seorang penyair, kun rajulan rijluhu fis thara wa hammatu himmatihi fis thuraya. Ya. Kata para penyair, jadilah kamu seorang yang kakinya itu menapak di bumi, di tanah begitu ya. Tapi semangatnya itu tergantung di bintang Thuraya. Ya, di bintang yang tinggi sana. Ya. Itu semangat yang tinggi seperti itu ya. Mungkin dia berjalan di muka bumi ini, berjalan dia sebagai manusia biasa, tapi semangatnya itu tergantung di langit. Semangatnya tergantung di langit. Nah, itu baru dia punya semangat yang tinggi. Ya. Baik. Ketika dia mulai masuk di hafalan, jangan dianggap Al-Quran itu susah. Dipahami ya? Jadi kan sudah kita baca ayatnya, dasar pembahasan kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah kan? Sungguh kata Allah pasti. Ya,
kami telah mudahkan Al-Quran itu. Dijadikan sebagai zikir, pelajaran, peringatan. Nah, tapi apakah ada yang mau jadikan dia sebagai peringatan, pelajaran? Itu yang masalahnya kan. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah, dibaca, dihafal, diamalkan, dijadikan sebagai obat. Nah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kebanyakan manusia, mereka tidak menjadikannya sebagai pelajaran dan peringatan. Baik. Mungkin dari hal-hal yang hendaknya diingat ya, dari kiat, dia punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Jangan dia dari awal dia menghafal, di pikirannya sudah susah. Apakah saya bisa hafal juz 30 misalnya, masuk lagi juz 29, juz 28, bisa saya jaga tidak? Itu jangan dia berpikir seperti itu. Dia jalan saja. Dan tidak akan terasa nanti insyaallah ta'ala dia akan sudah hafal 30 juz. Ya, itu kalau dia punya semangat yang tinggi seperti itu ya. Nah, nanti ada metode-metode yang lain lagi yang akan dipadukan agar terjaga hafalan tersebut. Baik. Ya, ini dari kiat juga ya. Dari kiat yang ke-8. Nah, kemudian kiat yang ke-9 di halaman 31, halaman 51 ya. Dari kiat metode dalam memudahkan seorang dalam membaca atau dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu dia punya target hafalan. Ya, dia punya target hafalan. Ya, ini bertingkat-tingkat di sini seorang ya. Mungkin ada yang targetnya mungkin saya hafal mungkin satu hari mungkin hanya setengah halaman. Ada juga mungkin yang pasang target saya harus hafal satu halaman. Ada juga yang pasang target saya harus hafal satu lembar satu hari, begitu ya. Nah, itu kalau dia sudah punya target seperti itu, maka dia jaga ya. Nah, ya walaupun kadang ada sebagian ayat-ayat itu dimaklumi ya. Ada ayat yang kadang dia gampang karena sering berulang bahasa seperti itu ya. Tapi kadang sebagian ayat juga kadang agak berat dihafal. Karena dia kadang baru didapat kata-kata seperti itu misalnya. Atau kalimat-kalimat seperti itu. Tapi intinya jangan dia di situ dia mundur. Ada target. Apakah mungkin setengah halaman, satu halaman, atau satu lembar, dia usahakan seperti itu. Nah, ya. Dan dia ulang-ulang ya, apa yang dia sudah hafal dia ulang-ulangi. Dia ulang-ulangi. Kalau sebagian para ulama itu memberikan wejangan dia ulangi minimal 20 kali. Ayat yang dia hafal itu misalnya kan. Terserah ayat apa yang dia hafal, diulangi 20 kali minimalnya begitu. Itu nanti dia akan mungkin. Walaupun dia sudah tinggalkan itu ayat, tapi kalau dia ulang-ulangi tadi 20 kali dalam sehari, maka insyaallah ta'ala dia akan teringat kembali ketika dia baca ayat tersebut atau surah tersebut. Seperti itu ya. Ya kalau mulai bagus lagi dia ulang sampai 100 kali, 200, 300, 500 dan seterusnya. Sampai seperti membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu yang paling bagusnya. Jangan dia pindah di hafalan lembaran berikutnya kecuali kalau dia sudah mungkin seperti membaca surah apa? Al-Fatihah. Dipahami ya? Baik. Karena ketika dia misalnya belum mungkin di halaman ini misalnya, dia buru-buru mau pindah di halaman berikutnya, nah itu berbahaya nanti ya. Bisa jadi nanti halaman yang dia sudah hafal tadi dia akan lupa. Dia kejar halaman setelahnya, sementara halaman sebelumnya dia sudah lupa lagi. Itu karena tidak mungkin. Ya. Jadi caranya tadi dia ulang-ulangi. Ya. Dia ulang-ulangi ayat yang dia baca itu, apakah setengah halaman tadi itu dia ulang-ulangi puluhan kali misalnya, atau ratusan kali kalau bisa. Halaman yang dia baca itu satu halaman misalnya. Ya, dia ulang-ulangi terus. Dipahami ya? Agar targetnya seperti membaca surah Al-Fatihah. Itu yang paling dicari ya di situ, dituntut dalam masalah ini. Baik. Ya. Agar dia ketika dia murajaah juga nanti tidak susah lagi. Kalau dia sudah misalnya menghafal seperti targetnya seperti membaca surah Al-Fatihah, mungkin surah itu dia pernah tinggalkan tahunan mungkin. Ya, mungkin 5 tahun dia tidak pernah baca itu surah. Tapi ketika dia baca kembali, ya akan teringat semuanya. Karena dulunya dia sudah pernah mutkinkan begitu kan surah tersebut. Nah, itu kadang terasa ya. Akan terasa kadang.
Ya, mungkin dia masih kejar surah yang lain, sementara surah yang lain tadi itu yang dia sudah hafal, mungkin dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkan dalam keadaan sudah mungkin. Sudah lancar betul. Baru dia tinggalkan. Nah, itu adalah hal yang bagus. Dia ulangi itu tidak susah lagi, tidak berat. Beda kalau belum mungkin dia tinggalkan itu surah. Nah, ketika dia kembali ke surah yang tadi itu, yang dia sudah hafal, itu seakan-akan seperti hafalan baru lagi. Karena dia tinggalkan tadi dalam keadaan apa? Tidak mungkin. Ya, seperti surah Al-Fatihah. Baik, itu diantara kiat juga yang diperhatikan di situ. Nah, jadi ini yang ke-9 ya. Dia punya target. Dalam sehari itu ada target yang dihafalkan, walaupun 1 ayat. Yang dia ulang-ulangi 2 ayat, ya 3 ayat, setengah halaman, 1 halaman. Ada target yang dia targetkan dalam sehari. Yang dia jaga seperti itu ya. Agar dia tidak apa? Dia tidak jenuh dalam masalah itu. Baik. Kemudian kiat yang ke-10 dari kiat yang lain lagi agar seorang bisa dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, dia punya pentasmi. Dia punya pentasmi, penyimak. Ya. Yang menyimak hafalannya. Dipahami ya? Baik. Jadi apa yang dihafal tadi dia setorkan sama orang yang sudah hafal surah tersebut misalnya kan? Ya, itu yang paling bagusnya. Baik. Agar kalau misalnya dia ada kesalahan dari sisi panjang pendeknya misalnya, atau yang ditahan, kunna dan seterusnya, itu kan bisa dicek. Kalau misalnya dia punya pentasmi, ada yang menyimak hafalan tersebut. Ya tidak hanya hafal-hafal saja, ya maju 1 lembar, 2 lembar, tidak ada yang di store sama temannya. Ya, maka ini dari hal yang kurang kadang. Jangan sampai dia sudah hafal, ya puluhan lembar, tapi ada kesalahan di situ yang mungkin 1-2 ayat, kadang dia tidak rasa. Ya kadang dia tidak rasa. Itu kadang kita alami. Nanti ketika di store ternyata salah di situ tadi, padahal kita yakin sudah betul. Gitu ya. Itu kadang dari hikmahnya, fungsinya punya pentasmi tadi yang menyimak hafalan. Ya jangan diandalkan hafalan sendiri. Ya harusnya dia storekan sama orang lain. Yang paling bagusnya kalau dia sudah pernah belajar tajwid, atau paling tidaknya orang itu dia sudah hafal surah yang dia tasmi tersebut. Ya, baik. Nah, adapun ketika dia tadi diterangkan di situ, dia hanya hafal-hafal saja tanpa dia store, ini akan banyak kesalahan nanti. Akan banyak kesalahan. Ya, mengalami akan banyak kesalahan. Baik. Ya. Dan kadang kesalahan tersebut akan melekat. Kalau sudah melekat lama, itu kadang susah nanti untuk diperbaiki. Susah nanti untuk diperbaiki. Ya. Itu kadang terlihat orang-orang tua ya. Mungkin kalau dia baca Al-Quran, kadang sudah salah kita dengar. Tapi karena sudah berakar seperti itu, tercetak dalam benaknya, susah untuk diperbaiki, apalagi kalau dia sudah tua. Jadi seperti itu ya. Mumpung masih dia bisa perbaiki, dia perbaiki. Dia storekan sama temannya atau sama yang lain yang bisa memperbaiki bacaan tersebut. Ya. Baik. Kemudian kiat yang ke-11 dari kiat juga dalam memudahkan seorang dalam hafal Al-Quran Al-Karim, itu dia memakai 1 mushaf. Dia pakai 1 mushaf saja. Jangan diganti-ganti mushaf. Ini yang diingatkan juga ya. Di mushaf cetakan Madinah juga yaitu banyak versi sekarang ya, banyak cetakan, banyak model. Ya dia pakai saja mushaf cetakan Madinah yang 1 model itu. Jangan diganti-ganti. Jangan dia ganti-ganti. Hari ini pakai cetakan Indonesia, besok cetakan Madinah. Tidak akan ketemu nanti. Karena beda halamannya, beda barisnya nanti. Karena ketika dia hafal itu kan dia hafal dengan halaman. Dia hafal per baris di situ. Kalimat ini kalau biasanya di mushaf misalnya Madinah, dia di baris ketiga. Tapi kenapa di cetakan Indonesia mungkin di baris yang di bawah? Itu kan sudah berbahaya seperti itu. Itu akan membuat kacau hafalan. Jadi ketika dia menghafal, dia gunakan 1 mushaf saja. Ya, jangan diganti-ganti mushaf. Itu berbahaya ya. Bisa membuat
hafalan menjadi jelek. Ya, dan akan susah dia menghafal kalau seperti itu modelnya. Andai kata mushafnya hilang misalnya ya. Tapi kan mushaf cetakan itu banyak. Kalau dia pakai cetakan Madinah ya, seperti yang dia pakai itu, bisa dia pakai, dia beli lagi yang baru. Misalnya kan kalau hilang Al-Quran tadi itu ya, walaupun dia tidak, harusnya jangan sampai hilang ya. Karena kadang itu Al-Quran yang dia pakai menghafal itu lebih bagus dari awal. Ya, di situ kadang mungkin ada yang salah, dia kasih kode, dikasih warna misalnya, itu tidak ada masalah. Sepanjang jangan dia tulisi dengan kata-kata ya. Kalau hanya dia kasih kode, lingkaran ke atau warna, ya, yang bisa diingatkan dia, maka tidak ada masalah. Baik. Ini dari kiat yang ke-11 ya. Digunakan satu mushaf. Memakai satu mushaf. Jangan dia ganti-ganti mushaf. Kemudian juga di antara kiat yang lain lagi dari metode yang memudahkan untuk menghafal Al-Quran Al-Karim, di salat 2 rakaat. Ini kiat yang ke-12 ya, metode yang ke-12. Ini namanya salat istikharah ya. Salat istikharah. Tapi hukumnya sunnah ya, bukan hal yang wajib. Kalau bisa seperti itu yang paling utama. Hafalan itu kan, dia masuk di hafalan itu kan istikharah, amalan. Ya, bentuk hafalan di situ. Bentuk amalan yang dia niatkan untuk Allah. Jadi ketika dia bentuknya amalan seperti itu, maka dia salat istikharah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, itu beliau ketika ingin tulis satu hadis, beliau salat dulu 2 rakaat istikharah ya. Nah, sehingga apa yang beliau tulis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan menghafal dan juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebelum dia beramal, disunahkan dia salat 2 rakaat dalam rangka salat istikharah, meminta pilihan kepada Allah agar dimudahkan apa yang akan diamalkan. Kalau misalnya itu jelek, akan dipalingkan oleh Allah kepada hal yang lebih baik. Itulah gunanya salat istikharah. Kemudian kiat yang ke-13 dari kiat seorang dalam memudahkan dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, dia menghafal dalam keadaan sudah berwudu. Ya, menghafal dalam keadaan sudah berwudu. Walaupun ini sunnah ya, tidak ada masalah kalau dia hafal tidak berwudu. Tapi ketika dia hafal dalam keadaan berwudu itu yang paling utama. Karena Al-Quran itu dari syiar Allah yang hendaknya diagungkan, kalamullah. Ya, dan seorang ketika diagungkan kalam Allah, itu merupakan ciri ketakwaan dalam hati. Dzalika may ya'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah, bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan ciri ketakwaan dalam hatinya. Ya. Dan Nabi SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Disitulah kata para ulama, sunnahnya berwudu itu bukan wajib, karena Nabi senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Dalam keadaan beliau suci atau tidak. Dipaham ya? Baik. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu dalam babnya di Sahih Al-Bukhari telah membuat bab tentang bab qiraatul Quran ba'da al-hadath. Ya, wa ghairihi. Bab membaca Al-Quran setelah berhadas. Setelah dia buang air kecil atau kentut misalnya, itu tidak ada masalah. Ya, tapi yang paling utama tadi ya, ketika dia membaca dalam keadaan berwudu. Nah, tapi ini kiat yang ke-13. Kemudian kiat yang ke-14, yaitu ketika dia membaca Al-Quran, dia berusaha menghadap kiblat. Berusaha menghadap kiblat. Itu yang paling utama ya. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat dalam As-Sahihah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in syarafa wa inna syarfal majalis mastaqbala bihil qiblah." Ya. Sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada kemuliaannya. Dan kemuliaan suatu majelis ketika dia dihadapkan ke kiblat. Dia menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Ya, tapi ini bukan wajib ya. Karena di sebagian keadaan Nabi SAW ketika itu pernah membaca Al-Quran
dalam keadaan menaiki ontanya, dan onta tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Ini kiat yang ke-14. Kemudian kiat yang ke-15 dari kiat dalam memudahkan seorang dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu dia menghindari tipu daya syaitan. Ya, dia hindari tipu daya apa? Syaitan. Ya. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Ya, syaitan itu dimaklumi ya, dari makhluk yang banyak tipu dayanya. Kadang dia lihat orang hafal Al-Quran, dia biarkan begitu. Tapi dia mulai masuk di situ sedikit demi sedikit. Ya, dia munculkan rasa misalnya sombong dalam hatinya. Ya, merasa tinggi di atas yang lainnya. Saya sudah punya hafalan ini. Temanku yang lain dia belum hafal surah ini misalnya. Sudah masuk dia di situ dijebakan syaitan. Ya, di penyakit kibir. Jadi hati-hati ya di situ. Nah, jadi ketika muncul seperti itu, jangan dia biarkan dirinya. Dia ingat orang-orang yang lebih tinggi daripada dia. Masih ada si fulan misalnya yang lebih lancar hafalannya. Masih ada syekh ini atau alim ini yang lebih kuat hafalannya. Ya, masih ada, dan seterusnya begitu ya. Dia pikir orang-orang di atas, agar dia rasa dirinya itu banyak kekurangan. Ya, ini diperhatikan ya. Syaitan itu bisa masuk pada segala sendi kehidupan kita. Ya, apakah dia orang yang taat, orang yang bermaksiat, syaitan masuk semuanya. Dengan berbagai macam metode-metode, trik-trik, ya, talbis-talbis yang dia tancapkan kepada anak cucu Adam. Baik. Ya. Dan di situ diterangkan di situ ya, dari sebagian tipu daya syaitan kadang dilemparkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Kita baca poin-poin saja sebagiannya. Seperti dia ditakut-takuti, ya, dengan kefakiran dan kemiskinan. Ya, ini kan sering muncul ya kadang. Untuk apa belajar di pondok itu? Mau jadi apa nanti? Ya, untuk apa hafal Al-Quran? Tidak juga dijadikan makanan. Lihat itu orang-orang yang kuliah, ya, sudah berhasil sana sini. Itu kadang syaitan seperti itu ya. Di setiap masa dibayang-bayangkan seperti itu. Padahal tidak ada dalam sejarah itu kita dengar ada yang mati kelaparan sementara dia itu hafal Al-Quran. Tidak ada seperti itu. Hanya kan dibayang-bayangkan saja oleh syaitan. Ya. Itu kan ada ayat syaitan itu dibaca. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu ya menjanjikan, menakut-nakuti begitu kepada kalian berupa kefakiran. Baik. Itu di antara tipu daya syaitan bagi orang-orang yang sudah masuk di hafalan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian juga di antara hal yang lain lagi, kadang syaitan menghias-hiasi perbuatan yang buruk dengan perkara yang baik. Kadang dia sudah punya hafalan misalnya. Ya, tidak apa-apa, kita dengar sedikit musik. Hal yang diharamkan. Ya. Dipahami ya? Itu bisa masuk dia sudah sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi banyak. Ya, akan hilang nanti hafalannya. Jadi jangan tertipu di situ ya. Dengan tipu daya syaitan. Baik. Apalagi tipu daya syaitan yang lainnya. Kadang kalau dia tidak bisa misalnya syaitan itu ditakut-takuti kayak tadi menjadi miskin, atau antar kepada perbuatan dosa dan maksiat, kadang dia dibuat bermusuhan dengan orang lain. Ya. Ini kadang dari jalan syaitan juga yang lainnya. Ya. Tadinya bagus. Ya, dibuat dia punya masalah sama orang. Ya, walaupun itu kita tidak bisa menghindar kadang ya, tapi caranya itu bagaimana? Ketika misalnya kita punya masalah sama orang, yang dosa kita pusingkan masalah itu, kita maafkan saja orang itu misalnya. Itu yang paling selamatnya agar hati kita itu menjadi ringan. Jangan dipikir terus. Kadang dipikir akan berat nanti hatinya. Dia akan susah nanti untuk menghafal. Dipaham ya? Ketika banyak yang dia pikir. Baik. Itu diantara cara syaitan juga.
Kalau dia tidak bisa misalnya ganggu dia dengan cara yang lain, dia ganggu dengan cara ini. Dia dibuat bermusuhan dengan orang lain, dengan temannya sendiri kadang, dengan saudaranya. Ya. Nah, kalau seperti itu muncul, sudah dia minta maaf saja. Terserah apakah saudaranya itu dia maafkan atau tidak, itu dia sudah minta maaf. Ya. Dan dia hilangkan hal tersebut tadi dalam hatinya. Anggap saja itu sudah selesai. Penting dia sudah minta maaf. Itu diantara dari kiat juga ya, atau dari tipu daya syaitan. Ya, kemudian juga kadang syaitan mengajak kepada kekafiran, ini yang paling besarnya. Ya, kalau dia sudah terbiasa bermusuhan dengan orang, ya kadang syaitan mulai masuk di trik yang lain, di talbis yang lain. Kadang dia dibuat melakukan perkara dosa dan maksiat, perkara bid'ah, sampai masuk kepada kekafiran. Waliyadzubillah. Nah, sudah kalau orang sudah kafir, dia akan menjadi teman syaitan di neraka nanti. Sebagian dari hal-hal yang hendaknya dihindari ya, diingatkan dari tipu daya syaitan. Kemudian kiat yang ke-16, dari kiat juga yang dengannya memudahkan seorang untuk menghafal Al-Quran Al-Karim, itu dia hindari permasalahan. Yang tadi mirip ya, dengan kiat yang sebelumnya. Dia menghindari permasalahan dalam kehidupan. Ya, perdebatan, ya. Atau misalnya dia punya hutang, dia mampu melunasi, dia lunasi cepat. Kalau dia punya kemampuan untuk melunasinya. Ya, kalau dia tidak bisa, dia berdoa kepada Allah agar dia bisa dimudahkan untuk melunasi hutang tersebut. Dia hindari banyak musuh, yang juga berbahaya ya. Ya, jangan terlalu banyak musuh. Kalau ada yang musuhi dia, jangan dianggap sebagai musuh. Ya, dia maafkan saja kayak tadi. Itu yang paling selamatnya, agar dia bisa ringan hatinya. Baik, dalam kehidupan itu, agar dia bisa mudah hafal Al-Quranul Karim. Baik. Nanti lihat situ ayat-ayatnya ya, saya tidak baca. Ya, karena ini hanya bentuk ringkasan saja. Baik. Jelas dihindari permasalahan supaya tenang hatinya begitu, tenang fikirannya, agar dia bisa fokus. Itu kan tujuannya seperti itu dalam menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian yang ke-17 dari kiat juga, yaitu dia tadabbur kepada Al-Quran tersebut. Jadi apa yang dia baca itu dia usahakan dia pahami maknanya. Minimal dia pahami makna terjemahannya begitu kan. Karena Al-Quran kan diturunkan oleh Allah untuk ditadabburi. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Dia diberkahi. Tujuannya apa? Agar kata Allah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, yang diterangkan di ayat-ayat yang lainnya, anjuran untuk mentadabburi Al-Quran ini. Ya, diancam ketika dia tidak mentadabburi Al-Quran, itu akan dikunci hatinya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka ini dari kiat juga, metode dalam memudahkan seorang itu dalam menghafal Al-Quranul Karim. Baik. Saya ringkas saja dari pembahasan. Kemudian di antara kiat lagi yang lain, kiat yang ke-18 atau metode yang ke-18 dari metode di halaman 75 ya. Seorang dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, dia rajin salat malam. Ya, apa gunanya dia salat malam? Nah, ini tadi, agar dia bisa ulangi hafalan tersebut. Walaupun hanya 1 rakaat misalnya, witir aja. Hanya 3 rakaat, dibagi 3 mungkin surah yang dia sudah hafal itu. Gitu kan? Tapi dia tanyakan juga pada orang yang alim ya, yang tahu cara membagi surah itu penting juga. Di ayat mana dia bisa ruku di situ, gitu kan? Dia potong di situ, dia ruku, sempurna maknanya. Nah, itu ditanyakan nanti. Dipahami ya? Digunakan dalam salat malam. Tapi ingat ya, ketika dia salat malam itu dia gunakan apa? Dia baca surah yang sudah dia mutkin. Jangan masih setengah-setengah mutkin dia pakai di salat malam, jangan ya. Itu kaidahnya di salat malam atau salat jahriyah juga seperti itu. Salat-salat fardu, salat sunnah, semuanya. Dia baca, dia gilir surah-surah yang dia sudah hafal. Dia start langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia start dari sama temannya, langsung dia start kepada Allah. Itu akan dijaga nanti hafalan yang dia yang dia telah hafal itu. Ya. Ya, dia rutinkan salat malam tentunya ya. Ya, dan juga bukan salat malam saja tentunya di sini. Ya, salat-salat jahriyah juga seperti itu.
Ya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dia baca, dia gilir aja itu hafalan yang sudah dia hafal. Dia putar-putar terus. Begitu ya, yang sudah dia mutkinkan tadi. Hafalan yang baru jangan dulu dia masukkan di bacaan salatnya. Sampai dia mutkin baru dia masukkan lagi kembali. Dimasukkan sebagai tambahan hafalan yang baru. Tapi itu di bawah banyak ayat-ayat ya seputar keutamaan salat malam, tapi saya tidak baca. Nah, jelas itu metode juga ya, di antara metode agar seorang itu bisa mutkin mudah dalam menghafal Al-Quran, agar itu dia senantiasa mengulang-ulangi dalam salat ya, di salat malam atau salat yang lainnya. Baik. Kemudian kiat yang ke-19 dari kiat yang memudahkan seorang agar bisa hafal Al-Quran Al-Karim, itu dia bersikap tawadhu, ya, merendah diri, ya, bersikap rendah diri. Nah, merendahkan dirinya kepada orang lain. Jangan terlalu dia pasang egonya begitu. Ini berbahaya ya. Bisa masuk dia kepada sifat kibir nanti. Ya. Tapi dia senantiasa ya rendahkan dirinya. Dia anggap dirinya itu tidak ada apa-apanya. Ya, temanku itu dia lebih bagus hafalannya. Itu aja yang dia pikir. Ya, dia lebih bagus amalannya, dia lebih lancar ya dalam memahami dan seterusnya. Jangan dia angkat dirinya di atas yang lainnya. Itu sifat iblis. Nah, itu yang dia jaga. Ini dari sifat-sifat ya para penghafal Al-Quran Al-Karim. Ya, dia bersikap tawadhu, dia merendahkan dirinya. Ya, baik. Ini kiat yang ke-19. Kemudian kiat yang ke-20 dari kiat yang memudahkan seorang dalam bisa menghafal Al-Quran Al-Karim, dia istimrar, terus menerus dalam menghafal. Ini penting sekali ya. Walaupun sedikit dia jaga aja. Sedikit itu yang lebih bagus, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelaku amalan tersebut dia terus menerus itu. Ya, dia terus menerus walaupun sedikit. Ya. Tapi dia misalnya rutin di situ, itu yang paling utama. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari misalnya contoh ya, dia hafal satu ayat satu hari, 2 ayat satu hari, tidak ada masalah. Tapi kalau dia rutin seperti itu lebih utama. Lebih baik daripada dia sudah hafal setengah halaman, 1 halaman, besoknya istirahat. Ya, lusanya lagi libur dulu. Nah, itu kurang bagus. Tapi dia rutinkan walaupun sedikit demi sedikit, harus ada tambahan. Apakah tambahan ayat baru begitu yang dihafal atau tambahan mutkinnya begitu kan? Tambahan mutkinnya. Ya, jelas dia terus menerus dijaga seperti itu. Dipaham ya? Baik. Dan ini juga berlaku pada kaidah-kaidah yang lain juga ya. Bukan hanya pada hafalan Al-Quran saja. Bisa berlaku juga untuk segala jenis amalan yang lainnya. Sedikit, tapi dia jaga itu yang lebih utama. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kiat yang ke-21 itu dia bersabar dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Ini juga butuh ya. Bayangkan 30 juz. Anggaplah kalau bukan 30 juz, 1 juz saja. Kita lihat di situ misalnya 10 lembar. Kalau dicetakan Madinah ya. Dia rapikan di situ. Setiap juz kan 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Nah, dia butuh bersabar di situ. Jangan diburu-buru. Ya, mau instan misalnya. Tidak bisa seperti itu ya. Dia harus butuh kesabaran. Dan ini dari hal yang diperintah dalam Al-Quran Al-Karim. Fasbir li hukmi rabbik, kata Allah. Bersabarlah kamu pada hukum Rabbmu. Ya, hukum Allah itu kan ada 2 macam. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Hukum kauni itu misalnya kalau dia ada musibah, ditimpa musibah begitu, dia bersabar di situ. Ada hukum syar'i di situ mencakup perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan. Itu hukum syar'i. Semuanya ini diperintah untuk bersabar. Apakah ketika ada musibah, melakukan perintah atau menjauhi apa? Larangan.
Itu semuanya wajib kita bersabar. Nah, dalam kehidupan ya. Baik, dan kesabaran ini hukumnya wajib ya, bukan sunnah tapi dia wajib. Dari hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, agar dia bisa istimbar di situ terus menerus. Ya, terjaga yang lainnya ketika dia punya kesabaran. Nah, ya banyak di situ dari faedah-faedah kesabaran. Saya tidak baca ya, nanti dibaca sendiri saja di rumah. Baik. Kemudian dari kiat yang berikutnya dia mengamalkan. Ini kiat yang ke-22 ya. Metode yang ke-22 untuk agar seorang bisa mudah dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, dia amalkan apa yang dia telah hafal itu. Ya. Dia mengamalkan Al-Qur'an yang telah dia baca, yang dia telah hafal. Itu akan menguatkan dia nanti. Ya. Akan menguatkan dia. Baik. Dan di situ diterangkan ancaman-ancamannya bagi siapa-siapa yang setelah hafal Al-Qur'anul Karim tapi apa yang dihafal itu menyelisih amalannya. Ya. Baik. Dalam Al-Qur'an diperintah mentauhidkan Allah. Tapi dia berbuat kesyirikan, kan begitu. Diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, tapi dia berbuat kemaksiatan. Ini kan menyelisih nanti apa yang dia sudah hafal. Ya, apa yang dia sudah hafal. Ya, mungkin dia akan dibenci oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dia menyelisih apa yang dia sudah ya, apa yang dia sudah hafal. Jadi amalkan Al-Quran tersebut. Minimal untuk dirinya sendiri aja. Diri sendiri dia amalkan. Apa yang bisa diamalkan, diamalkan. Walaupun kadang ada sebagian ayat memang, kadang mungkin kalau diamalkan sekarang tidak bisa. Kalau diamalkan sekarang mungkin tidak bisa ya. Kadang ada sebagian ayat mungkin yang dia hafal, yang dia pernah baca. Kadang kalau diamalkan sekarang itu tidak bisa. Tapi apa yang dia bisa amalkan, terbuka jalan di situ dia amalkan. Ya, itu dari sebab-sebab yang dengannya memperkuat hafalan seorang hamba. Ya. Baik. Dan dia berhati-hati tadi ya dari ancaman-ancaman Allah di situ. Karena kapan dia menyelisih apa yang dia telah hafal, kadang dia bisa masuk dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ke-23, dari kiat yang dengannya seorang bisa dimudahkan dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafal Al-Qur'an Al-Karim, yaitu dia memilih pasangan hidup yang soleh. Ya. Kalau dia misalnya perempuan, dia cari suami yang soleh. Kalau dia laki-laki, dia cari istri yang solehah. Itu kadang membantu seorang dalam menghafal, menjaga hafalan. Ya. Karena kalau dia cari orang yang hanya sibuk dengan selain dari ketaatan kepada Allah, ya, apalagi kalau dia bergelut dalam dosa dan maksiat, walaupun dia mungkin Muslim, ini kadang sedikit banyaknya akan mempengaruhi dari dari hafalan yang sudah dia hafal. Dipahami ya? Yang sudah dia hafal. Ya, gunanya kan pasangan itu bisa membantu dia untuk ya menjaga hafalannya nanti ketika dia sudah menikah misalnya. Seperti itu. Ya. Itu diperhatikan ya dalam masalah ini. Ya. Dan ringkas saja dari pembahasannya. Kemudian kiat yang ke-24, seorang dari kiat yang dengannya agar mudah menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Dia ajarkan Al-Quran yang dia telah pelajari, yang dia telah baca, yang dia telah hafal. Ya. Nah, karena di situ banyak faedahnya ketika dia ajarkan. Ya. Surah apa yang dia sudah hafal misalnya dia ajarkan. Mungkin diajarkan dari cara bacanya misalnya. Ya. Diajarkan mungkin tafsirnya kalau dia mampu. Ini butuh waktu ya, kalau ilmu tafsir itu kadang butuh waktu. Kadang itu butuh waktu ya untuk masalah itu. Tapi minimal dia ajarkan mungkin bacaan yang dia telah baca. Baik. Ya, karena apa yang kita ajarkan sama manusia itu, sama orang-orang, itu kadang bisa membawa manfaat. Itu pasti ya membawa manfaat. Kita sudah meninggal misalnya, orang yang kita ajari tadi Al-Quran itu beramal terus, diajarkan juga pada yang lain. Itu pahala akan mengalir terus sama dia begitu ya, walaupun dia sudah mati. Ya, walaupun dia sudah meninggal. Baik. Mungkin dari hal yang hendaknya diingat ya. Ini dari salah satu amalan yang dengannya tidak akan terputus
kalau dia ajarkan ilmu agama. Terus ini masalah apa? Al-Quranul Karim. Baik. Dan jangan dipandang enteng diajari anak-anak. Anak-anak itu dia tahu mengaji kan? Mungkin kalau dengan sebab dia akan begitu ya. Nah, dia akan dapat pahala terus. Anak-anak itu tumbuh dewasa misalnya. Ya, dia belajar lagi lebih lanjut. Tapi kan sudah ada gurunya tadi yang pertama yang ajar dia mungkin waktu masih SD. Ya. Nah, itu kan jangan dianggap enteng di situ ya. Jangan dianggap enteng. Itu pahala besar itu. Nah, sumber dari pahala yang melimpah nanti. Ya. Ketika seorang dia menjadi sebab seorang bisa tahu baca Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian dari kiat yang ke-25, dia makan makanan yang baik. Ya. Ini juga di antara kiat juga yang lain agar mudah menghafal Al-Quranul Karim. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan di situ ya. Seperti dia makan zabib, anggur yang sudah dikeringkan. Kalau mungkin di sini kismis ya begitu ya. Nah, atau dia makan korma misalnya. Dia makan ayam, daging, ayam itu katanya bagus. Ya, roti yang ada campuran dagingnya misalnya, atau susu, ya, jahe, habat sauda ini di antara dari hal-hal yang dengannya itu membantu ya. Hanya itu bukan ukuran mutlak ya. Bukan ukuran mutlak karena sebagian sahabat juga di masa dahulu kalau mungkin mereka tidak punya ya makanan minuman seperti ini ya. Tapi mereka juga bisa menghafal. Lihat Abu Hurairah itu kan. Kalau kita baca kisah Abu Hurairah itu ya, beliau ini dari sahabat yang sangat miskin sekali. Ya, beliau lapar. Diikat perutnya dengan batu di situ agar dia tidak rasa laparnya. Ya. Itu Abu Hurairah ya, beliau tinggal di masjid Nabi ketika itu. Dalam keadaan tidak pernah merasakan apa atau jarang merasakan kenyang begitu. Tapi beliau bisa hafal juga. Bisa menjadi hafalan, bisa menjadi penghafal Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihindari situ kata para ulama sebagiannya, dihindari makanan-makanan yang pahit. Yang ada getahnya misalnya. Ya. Ini dari sebagian makanan kadang mungkin bisa mengurangi daya ingat begitu ya. Nah, baik. Itu aja dilihat. Walaupun ini bukan ukuran mutlak ya. Bukan ukuran mutlak. Baik. Ini kiat yang ke-25. Kiat yang ke-26. Ini kiat yang terakhir ya di buku ini. Ya mungkin nanti kita akan lanjutkan mungkin di pembahasan yang lainnya. Karena waktunya sudah habis. Yaitu dia kuasai ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Dia kuasai ayat-ayat yang mirip-mirip. Ini penting juga ya dalam menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kadang kita sering ketemu ya di juz 30 misalnya kan. Ada yang baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Kadang sambungannya langsung surah Al-Asr. Kadang begitu ya. Harusnya falahum ajrun ghairu mamnun, tapi dia baca di situ illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harusnya kan falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kadang ada seperti itu ya. Atau kadang ada sebaliknya terbalik. Mungkin dia baca surah Al-Asr tapi ujungnya surah tutup dengan surah At-Tin. Ya. Ini kadang karena dia tidak bisa kuasai di situ ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mirip. Ya, dan Al-Qur'an itu kata Allah turun dengan ayat-ayat yang seperti itu, mirip dia. Ya, Allah wa nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah Ta'ala menurunkan ya sebaik-baik pembicaraan dia kitab yang mutasyabihat, kitab yang mirip ayatnya dengan yang lain ya. Itu dijaga ya seperti itu ya. Jadi ini banyak dalam Al-Quran Al-Karim ya. Nanti dibaca di situ di akhir dari halaman ini nanti sampai akhir buku ini itu pembahasan semuanya ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang mirip. Misalnya anggaplah di juz 30 ya. Yang sering kita lewati kadang. Misalnya di surah apa misalnya? Anggaplah di surah An-Naziat. Ya. Surah An-Naziat itu kan akhirnya kan
Sedangkan fa idza ja'atit tammatul kubra. Kadang ada sebagian orang disambung di surah Abasa. Ya, fa idza ja'atis sakhah. Padahal itu bukan surah An-Nazi'at. Itu potongan surah Abasa wa tawalla misalnya kan. Baik. Atau kadang ada di surah misalnya Al-Infitar atau di surah yang lain misalnya di surah Abasa wa tawalla ya misalnya. Ada satu ayat misalnya wujuhun yauma idzin musfirah. Harusnya kan begitu. Dhahikatun mustabasyirah. Tapi ada yang baca kadang wujuhun yauma idzin na'imah. Bukan musfirah. Nah, salah dia nanti ujungnya nanti lari ke surah Al-Ghasyiyah. Ya. Dipahami ya? Ya. Ya juga kadang di surah Al-Mutaffifin. Kadang situ ada kalla inna kitaba. Itu ada dua macam kan? Ada inna kitabal fujjari, ada kalla inna kitabal abarari. Nah, itu hati-hati ya di mana dilihat. Mana yang duluan disebut di surah itu misalnya. Itu jangan sampai tertukar. Dipahami ya? Ada juga di surah misalnya Al-Balad. Ya. Harusnya kan dikatakan di situ alaihim narun muqsadah. Tapi ada yang baca kadang lanjut di surah Al-Humazah. Innaha alaihim muqsadah. Kadang mirip begitu kadang. Ya, hati-hati ya. Saya juga pernah dengar itu kadang ada sebagian imam dibaca awalnya surah Al-A'la. Pas ujungnya langsung surah Al-Lail. Ya, itu kadang sebagian kadang seperti itu. Itu karena dia tidak tahu mana ayat yang mirip. Mana ayat-ayat yang mirip. Sehingga kadang salah jalur dia nanti, larinya ke surah yang lain. Inilah gunanya kita mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, tapi ini sedikit ya dari kiat-kiat yang diterangkan oleh para ulama dari cara mudah hafal Al-Quran. Dan tadi sudah saya kirim di situ ya di grup. Masih ada kiat-kiat yang lainnya. Saya baca ringkas saja kalau ingin kita baca ringkas. Seperti misalnya dia pilih waktu yang bagus dalam menghafal ya. Itu kiat yang ke-27 ya. Misalnya dia cari waktu ketika dia bangun tidur. Itu yang paling bagus ya. Ya, di waktu subuh misalnya itu yang paling utama. Setelah salat subuh itu waktu-waktu yang bagus. Atau dia bangun tidur di siang hari misalnya, yang pertama kali dia buka jangan HP. Tapi apa? Al-Quran. Ya, terserah dia bangun tidur waktu siang, itu juga dijaga ya. Karena umumnya ketika seorang baru bangun tidur, itu pikirannya masih ringan, masih segar begitu ya. Baik di malam hari, di pagi hari, atau di siang hari. Itu yang dia jaga. Kiat yang ke-28, dia mulai dari surah-surah mufassal. Ini juga penting ya. Jangan dia mulai menghafal langsung surah Al-Baqarah, jangan ya, itu berat. Mufassal itu kan dari juz 30, juz 29, juz 28, 27. Ini semua surah-surah apa namanya? Mufassal. Dari surah Qaf sampai surah apa? An-Nas. Itu surah mufassal namanya. Ada juga yang membagi 3 bagian situ. Ada mufassal yang panjang, ada mufassal yang pertengahan, ada mufassal yang ringkas. Ya. Kalau mufassal yang panjang dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat di akhir juz 29. Kalau mufassal yang pertengahan dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Kalau mufassal yang pendek dari surah Ad-Duha sampai surah apa? An-Nas. Itu yang dihafal aja. Diulang-ulang dikasih mutkin. Dari mufassal yang pendek dulu, baru pertengahan, baru panjang. Dia naik. Gitu ya. Itu kiat juga ya. Diperhatikan. Kemudian kiat yang ke-9, dia menghafal pada kadar yang mampu dia mutkinkan di situ. Ini tadi sudah diterangkan ya. Kalau dia mampunya hanya setengah halaman, itu aja yang dia ulang-ulangi. Jangan dia paksakan otaknya. Kadang otak itu sedikit-sedikit dilatih ya. Ya. Jangan dimanja juga ya, tapi dilatih pelan-pelan. Mungkin kadang hari ini baru 1 ayat. Mungkin pekan depan dia terbiasa kadang sudah 2 ayat yang dia bisa hafal misalnya. Sekali duduk. Mungkin pekan depan lagi sudah setengah halaman. Gitu ya, meningkat. Ya. Tapi di kadar yang tadi itu.
yang dia bisa mutkinkan di situ. Dia jaga dengan baik. Baik. Kemudian yang ke-30, banyak mengulangi hafalan. Tadi sudah diterangkan ya. Bisa diulangi di salat malam, salat-salat fardunya atau salat sunnah gitu ya. Baik. Kemudian yang ke-31, dia tidak berpindah hafalan yang baru kecuali sudah mutkin, lancar ya. Ya, tadi sudah disinggung ya. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Kiat yang ke-22, kiat yang ke-32, dia mengatur waktu antara menambah hafalan dan mengulangi hafalan yang lama. Kalau masalahnya dia muraja, dia atur waktu aja begitu. Dan ini setiap orang beda-beda ya. Dia atur aja waktunya begitu. Ya, kalau dia sudah mulai jenuh hafalan baru, dia ulangi hafalan yang lama saja. Gitu ya. Dia atur aja waktunya dalam masalah itu. Baik. Kemudian kiat yang ke-33, dia bersyukur akan kemudahan dalam menghafal. Dia sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, bisa baca Al-Quran. Nah, dia tambah lagi dengan menghafal sedikit-sedikit. Dia bersyukur terus supaya Allah tambah nikmat tersebut kan. Ya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah kan. Andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Jadi bersyukur terus setiap saat ketika dia membaca Al-Quran, dia hafalkan. Baik. Kemudian yang ke-34, dia memilih teman bergaul yang soleh. Dan sudah jangan juga ya. Jangan berteman dengan teman-teman yang jelek. Dia bergaul juga dengan teman-teman yang punya hafalan, agar dia terpacu di situ dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima, ayat yang ke-35, dia mencari lingkungan yang baik. Ya. Kalau dia tidak punya teman, dia minimal sering-sering dia bergaul dengan orang-orang yang belajar, lingkungan yang baik. Ya, di pondok pesantren misalnya atau di tahfiz. Ya, dia sering bergaul dengan mereka. Baik, kemudian yang ke-36, dia mempelajari bahasa Arab. Ini juga penting ya. Agar dia bisa mudah hafal Al-Quran, dia pelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, berbahasa Arab ya. Dia pelajari bahasanya seperti itu. Itu kadang bisa dimudahkan dengan yang tidak tahu bahasa Arab. Lebih mudah kadang dia menghafal ketika dia tahu bahasa Arab dengan yang tidak paham bahasa Arab. Kemudian kiat yang ke-37, ya, dia mengetahui keutamaan dari menghafal Al-Quran tersebut. Ya, banyak keutamaan-keutamaannya ya. Keutamaan untuk dirinya, untuk orang tuanya nanti. Ya, itu diperhatikan ya, keutamaan-keutamaan dari anak-anak yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang ke-38, dia banyak membaca sejarah para salaf dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Ini luas ya kalau kita baca sejarah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu ada buku khusus dalam masalah itu. Kemudian jadi fungsinya dia membaca sejarah para salaf tadi agar dia termotivasi. Ya. Agar dia termotivasi, terdorong untuk bisa menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi lihat orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu yang paling bagus diarahkan pikirannya seperti itu. Jangan dia sering lihat orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Nah, dia akan jatuh di situ nanti, akan turun nanti semangatnya. Dan ketika dia sering lihat orang-orang yang hafal Al-Quran, ya ternyata Al-Quran itu sudah dihafal oleh banyak orang. Mereka-mereka ini misalnya kan, nah itu akan gampang dia terpacu. Kemudian yang ke-39 dari kiat juga, dia menyimak bacaan qori yang bagus, yang baik ya. Ya, dan semua itu qiraah murattal yang ada yang tersebar bagus ya. Dia cari di situ syekh atau qori yang dia itu kalau rekaman dia duduk langsung begitu. Itu yang paling bagus. Jangan dia dengar dari bacaan salat. Walaupun kadang sebagian ada yang bagus juga di bacaan salatnya. Tapi yang paling bagusnya itu ketika dia dengar rekaman. Kalau dia ingin cek hafalannya bisa juga seperti itu. Dia dengar dari murattal yang di situ syekhnya duduk langsung. Ya, melihat Al-Quran begitu ya. Direkam dia dan diterbitkan rekaman tersebut. Ya, kalau sekarang itu banyak ya. Ada Imam Masjid Nabawi seperti Syekh Al-Hudayfi. Ya, Syekh Hudayfi itu bagus. Beliau sudah tua ya. Itu Imam Masjid Nabawi sampai sekarang. Itu bagus dia bacaan Al-Qurannya. Beliau memang di situ direkam dalam keadaan beliau duduk di situ ya, duduk ya, bukan direkam di salat 5 waktu begitu ya, atau di salat tarawih. Kalau sebagian kan kadang direkam di salat tarawih, memang selesai juga 30 juz, tapi kadang ada sebagian panjang pendek
yang kadang tidak kena ya. Kalau yang saya perhatikan di situ, kalau dia memang di salat tarawih. Beda kalau dia direkam di tadi ya, di dapur rekaman atau dia dalam keadaan duduk dibaca Al-Quran, itu yang paling bagus. Baik. Dan ada lagi syekh yang lain, nanti dilihat ya. Kalau misalnya masih bingung, nanti ditanyakan misalnya syekh ini bagaimana, bisa diperhatikan di situ kan. Kadang kalau dia sudah belajar tajwid, itu kadang dia bisa nilai di situ. Oh ini yang bagus, dia seimbang bacaannya, tidak berubah-berubah begitu ya. Tapi itu dijaga ya seperti itu. Tapi kemudian yang ke-40 yang terakhir dari kiat metode dalam agar seorang mudah dalam menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu dia banyak selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang paling utama pada semua jenis amalan kita. Ya, apapun yang kita amalkan, senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah. Apakah ada nikmat atau ada musibah yang menimpa kita, ya senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, pasti di situ banyak kebaikan. Ya, ada hikmah kadang dari musibah misalnya, ya agar kita mungkin diampuni dosa-dosa kita, ditambah derajat kita misalnya ketinggiannya, dan seterusnya begitu ya, diterangkan dari hikmah, ya dari adanya hal-hal mungkin yang kita benci dalam kehidupan atau musibah. Tapi ini dari 40 kiat ya, secara ringkas dari kiat seorang agar bisa mudah menghafal Al-Quranul Karim. Baik. Ya, segera itu dulu mungkin ya dari akhir majelis kita. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup saja. Ini waktu sudah cukup untuk kita tanya jawab. Baik. Ya, mungkin banyak kekurangan. Semoga ada manfaatnya dari yang kita kaji pada sore hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.